Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Gak ini yang cewek kayaknya ada yang kurang ya? Sebentar, ini juga nih tadi ya? Ada, ini nomor berapa yang nggak ada nih tadi nih? Kan 10. Ini benar? 14 sama berapa? 2. Ya ini gimana sih? Masih gimana? Taruh. Ini udah mulai syuting. Katanya mau cari jodoh, serius apa enggak sih? Ini 1 ya, nggak ada ya? Nomor berapa yang nggak ada tadi? 10. Kemana sih? Mana sih 10 kemana temannya? Nggak ngobrol sama kamu, nggak ngasih tahu kemana dulu. Ini kru gimana lagi? Bukan maksudnya di ini dulu. Yang cowok nomor berapa? 12, Mas. Ya gimana mulai, cuy? Ini belum ada orangnya. Tolongin dong, teman-teman FD boleh tolong dicariin dulu dong yang cowoknya kali. Dan yang ceweknya juga lah sekalian ya. Gimana? Enggak, maksudnya kan harus... Hah? Di luar sana masih keluar. Gue banget nih yang nyari. Buset. Masalah demi masalah. Coba, masa orang baru mulai kosong terus gue yang keluar, ada apa sih? Di sebelah mana? Di mana? Di toilet. Ya udah suruh keluar aja sih, langsung ke tribun. Kan kita mau mulai. Ayolah. Apaan sih? Nis. Apaan sih? Lu gak usah so jual mahal deh. Rio. Lu gak usah so jual mahal. Gak enak itu. Rio, apaan sih? Halo. Lu ngomong Halo. apaan sih? Halo, tempat umum nih. Udah, Ngapain? lu gak usah jual mahal deh. Kok lo bener-bener ini nih? Ini kenapa? Ini kenapa? Dia narik gue kak, dia bilang minta maaf. Kenapa dia minta maaf? Gue gak suka aja kak diganggu gue mulu, ngecekin gue terus. Apa? Coba, ngecekin gue terus. Ngechatin Iya. terus? Kayak gitu deh kak, dia ngajak open. Terus ini ke situ. Dia minta maaf mas sama saya. Karena? Katanya, lu gak balas chat gue lagi sih kayak Karena apa dia minta maaf? Apa salahnya? Ya karena gue gak balas chat dia, karena dia ngajak gue ke... Selama Itu ini kan. dia tuh udah diganggu sama tuh cowok. Cowok Siapa sih? siapa? Apa nih? Ayo lah ikut gua lah. Dia lagi di toilet nih. Ril. Siapa sih Ril? Ril. Udah dulu. Toilet? Ini ke toilet. Astaga! Ini radio siapa? Ini radio siapa lagi? Astaga! Siapa ini? Kenapa? Kenapa orang tua saya, Mas? Dia mau benar, Mas. Gue nggak tahu bang. Sabar dulu. Gentong jadi cowok. Lu apaan sih Ril? Ini gara-gara. Ya udah maaf bang. Sorry, gua nggak tahu. Enggak, Mas. Saya minta ganti rugi, Mas. Saya minta ganti rugi, mau tahu. Kalian udah ganti. Lalu aja, Mas. Dia dong. Enggak dia nih. Udah dong. Mas, sorry, masih nggak tahu. Udah, tar dulu. Ini tenangin dulu dong, bawa masuk dulu dong ke studio dong, tolong dong. Ke studio dulu dong, yang lain ke studio Arbi tolong. Iya, Pak, Mas, maaf banget. Mas, berapa duit? Orang tua saya, Mas. Berapa duit ini, Mas? Berapa duit harganya? Sampai di bawah. Ngapain sih Ril? Ya udah. Saya minta ganti rugi 2 juta, Mas. Astaga, Mas, tar dulu. Saya pegang tapi nggak nyampe segitu nih, saya gantiin dulu ya, Mas ya. Nih pegang dulu. Ntar kalau kurang, saya ada di studio. Ya Mas ya, maaf ya Mas ya. Kita lanjut kerja dulu ya Mas ya. Enggak, jangan gini lagi ya, Mas ya. Iya, jangan. Kurang ajar nih semuanya. Ayo. Masuk dulu semuanya. Saya kaget baru pertama udah berantem. Makanya. Itu udah dilempar itu semuanya ya? Iya, jadi saya yang kena ganti kan. Iya, harusnya dia yang ganti sendiri. Tapi nggak apa-apa lah. Mana anaknya? Masuk dulu. Ini orang udah ya. Bisa gue mulai nggak?
Bisa gue mulai nggak ini? Ya tergantung dia, Bang. Dia tadi udah diem, lu masih mulai. Masalah apa lo ngomong sampai Udah tenang dulu, tenang dulu. Yang lain tenang dulu. Gue gak suka deh. Dia kan deketin lo terus. Masalahnya gue gak deketin cewek ini, Bang. bisa ngomong Panas pelan nggak? PKL. Bisa ngomong pelan dulu nggak? Mundur dulu nggak? Mundur nggak? Mundur nggak? Ya gue gak suka. Ya udah ntar dulu. Udah tenang ya. Bisa gue mulai ya? Acara gue nih. Awas lu ya. Rudy, boleh tolongin maaf ya Rud, boleh tolong di terawang nih lelaki Ariel ini ada apaan? Boleh minta bangku biar lebih tenang. Ya mana gue tahu. Ariel, boleh duduk di sini. Ya udah Ariel duduk dulu. Nah, tenang dulu ya, biar semuanya kondusif. Boleh tangannya? Sebentar, ada satu cewek di pikiran dia yang... Satu cewek di pikiran dia. Sebenarnya ada beberapa, tapi saya lihat satu. Oh, ini orangnya. Siapa nama kamu siapa? Nisa. Nisa. Iya, ini yang dia pikirin ada Nisa. Ada Nisa, oke. Oh, dia sangat menginginkan Nisa karena dia penasaran sama... Diam dulu. Lo mungkin nggak mau ngaku, tapi di sini kita punya Arbi, lo tahu kan, hipnoterapis yang akan merelaksasi lo ya. Oke? Gue minta Arbi tarik nafas dulu, tarik nafas. Bi, boleh tolong langsung direlaksasi. Penasaran juga sama terawangannya Rudy tadi nih. Si Ariel memikirkan Nisa hanya mau aja. Wah, itu dia salah ngomong. Ya udah, tar dulu. Nah. Tutup matanya, relax dulu di sini. Oke, saya hitung 1 sampai 3, buka matanya. 1, 2, 3, buka mata. Masuk dalam kondisi relaksasi, tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Membuat kamu masuk dalam kondisi relaksasi, membuat diri kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. 1, lebih tenang. 2, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan 3, masuk dalam kondisi relaksasi. Apapun yang terjadi nanti, setiap siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya dan biarkan itu menjadi realita dalam pikiran kamu. Akses segala informasi yang kamu simpan. 1, 2, dan 3. Tetap relax, buka matanya lebih tenang. Oke. Ariel, boleh tenang dulu, tarik nafas Ariel. Oke, Ariel, saya mau tanya, bener nggak tadi terawangannya Rudy bahwa kamu memikirkan Nisa, ya? Tapi kamu cuma mau... Sebenarnya saya deketin Nisa. Cuma buat... Astaga. Jadi benar ya, sekali lagi saya ulang statementnya. Boleh kamu ceritain nggak sebenarnya Nisa nih gimana ceritanya sama kamu? Sebenarnya saya ngedeketin cewek-cewek di sini. Terus saya kirimin foto. Saya... Dia emang pernah ngirim ke WhatsApp saya. Dan ya dia bilang kalau misalnya Allah nyebarin ini semua, ngomong ke anak-anak, ngomong ke kru Antv kayak apa kayak, gue bakal bikin lo gue bakal ngejar-ngejar lo, bakal... Oh, lo ngancam? Jadi lo melakukan ini, kirim-kirim foto ya ke orang-orang itu, terus kalau misalnya mereka akan buka suara, lo ancam akan mencelakai mereka gitu, Ariel? Ya begitulah. Sebentar, dia dehidrasi. Boleh minta air? Boleh minta air putih nggak? Oke. Bi, Arbi, ini penyakit apaan sih kalau misalnya suka nyebar-nyebar nih? Ada apa di dalam jiwanya atau terpengaruh hal-hal yang negatif atau gimana sih? Oke, karena dia tuh punya keinginan yang tidak terpenuhi sebenarnya, jadi melakukan tersebut ke random ke beberapa orang. Oh, jadi gitu. ketika keinginan tersebut tidak terpenuhi, dia akan melakukan hal yang kasar. Cenderung ada lebih ke psikopat seperti itu. Oh gitu. Cenderungnya seperti kelainannya ada. Kelainan untuk senang menunjukkan... Nisa, kamu mau nggak tapi sama Ariel ini emang? Ya enggak mas, aku suka aja nggak sama sekali sama dia. Karena emang dia dari awal udah parah banget kan. Dia ngechat aku sampai bilang, ini Boleh disadarin Ariel. Real, udah ya. Kita udah tahu lo dalamnya gimana. Lo melakukan apa sama kandidatnya. Tahu apa nih? Udah, lo keluar. Lo udah nggak bener sama sekali, udah. Apaan nih main gusur-gusur? Enggak, gue terima. Enggak. Bawa keluar. Oke, teman-teman kandidat, gue boleh mulai acaranya secara benar ya. Sesuai prosedur. Kalau gitu, kamu boleh balik ke podium, kamu juga boleh. Nisa, terima kasih.
Baik, saya minta fishbowl-nya. Kita akan melakukan pencarian kandidat yang beruntung lewat kocokan tangan Iksan di fishbowl. Boleh masuk. Kali ini yang beruntung adalah kandidat cowok. Baik, yang beruntung kandidat laki-laki nomor 28. 28 mana 28? Jack, pria berusia 35 tahun, suka dengan wanita yang selalu nurut dan setia. Bagaimanakah perjalanan takdir cintanya di garis tangan? Mas Jack, langsung lihat ke tribun. Saya mau tanya, Mas Jack nih kriteria perempuan yang disukainya seperti apa? Yang pasti cantik, Cantik, body, aduhai, body aduhai. dan apa ya, pinggulnya, wow. Pinggulnya kenapa yang jelas? Pinggulnya itu kayak ini ya, apa, goyang India gitu gimana? Pinggulnya kayak goyang India. Nah, Oke. Bisa goyang India gitu-gitu maksudnya. Oke. Jadi cantik dan bodinya Yahut gitu ya. Sama, oke. Baik, buat perempuan-perempuan yang merasa sesuai dengan kriterianya Jack, cantik, aduhai, pinggulnya bisa bergoyang India-India gitu dan suka sama Jack, boleh berdiri. Wih, banyak juga nih. Iya, boleh turun. Oke, berdiri di sana sayang. Di situ. Iya, berbaris di depan situ. Iya, cakep. Pegangan tangan mau kemana, nyebrang, Neng. Udah, begitu aja. Baik, kita kenalan dulu dari yang paling kiri, namanya siapa? Manda. 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 Tengah? Putri. Manda, Putri, dan? Maya, Mas. Maya. 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 Manda, Putri, dan Maya. Jack, lu nggak bisa tiga-tiganya. Harus pilih dua. Kira-kira mau diapain dulu kasih challenge-nya? Waduh. Manda, Putri, dan Maya. challenge dulu ya. Iya, oke, challenge. Mau diapain? Gue mau kasih tantangan lo bertiga ngulek, Ngulek? ngulek seksi. Ngulek pakai K apa ngulek pakai T? Pakai T. Oh, stretching, ngulet. Seksi. Ngulet. Mau lihat merenya. Manda, siapa tadi yang namanya? Putri dan Maya. Manda, Putri, Maya. Siapa duluan yang mau memulai gaya ngulet pagi harinya? Jadi baru bangun, ada sinar matahari, ada burung-burung berkicau, di sebelahnya ada Jack, ya agak-agak. Oke, silakan siapa yang mau mulai duluan? Nguliat, bahasa Sundanya nguliat. Siapa yang mau mulai duluan? Oke, kalau gitu dari Manda deh. Nggak ada inisiatifnya nih cewek-cewek. Oke, lanjut. Kita mulai dari Manda. 1, 2, 3. Oke, baik. Putri ya. Putri, silakan. Maya. Coba Maya. Iya, 1, 2, 3. Lepasin Maya. Oke, tapi seperti peraturannya Jack tidak bisa dua-duanya. Harus pilih 2, Jack. Kira-kira kamu pilih yang mana? Apakah Manda, Putri, atau Maya? Aduh, pilihan sulit nih ya. Gue pilih siapa ya? Nah, ini nih. Yang mana? Ini. Manda. Maya sama? Manda. Maya sama Manda. Oke, Maya sama Manda. Putri, mohon maaf boleh kembali ke podiumnya. Baik. Oke, Rudy. Kita ke Manda dulu. Manda, boleh kursinya biar lebih enak. Oke. Boleh kursinya di situ. Iya. Silakan. Manda boleh duduk, mau diterawang. Boleh tangannya. Manda, wanita cantik berusia 25 tahun, memiliki kisah masa lalu yang rumit dan kelam. Apakah Manda akan mendapatkan jodohnya di garis tangan? Saya melihat apa nih ya? Apa kira-kira? 2 sejoli masuk. Hah? Ada mobil mewah Mobil mewah. dan
peristiwa di kantor. Kamu di sama teman kantor ya? Hah? Enggak. Salah. Enggak salah. Enggak salah lagi atau enggak salah atau gimana? Salah. Kamu enggak pernah Enggak pernah. mobil mewah Enggak berdua. Enggak pernah. Oke. Enggak pernah. Silakan lakukan relaksasi terhadap Oke. Manda. Kamu fokus dulu ke jam sini, tarik nafas dulu lewat hidung. Tarik mulut. Oke, relax, lebih tenang, lebih nyaman. Oke, secara pelan jam tersebut bergerak ke kiri dan kanan, ikutin arah gerakan jamnya dan biarkan mata kamu lebih fokus pada jam tersebut. 1 lebih fokus, 2 lebih nyaman dan biarkan mata kamu lebih lelah dari sebelumnya. 1, 2, dan 3 masuk dalam kondisi relaksasi dan tetap membuka mata kamu, pertahankan posisi badannya seperti ini. Oke, pada hitungan ketiga, akses segala informasi yang kamu simpan di masa lalu dan biarkan setiap siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 1, 2, dan 3. Ya, Manda. Boleh ceritakan nggak tentang kisah cinta kamu yang sejujur-jujurnya? Silakan. Jadi aku pernah waktu itu lagi dinas di luar kota. Oke. Terus beberapa jam kemudian aku ada mabok. Oke. Mabok itu dan ternyata aku sama karyawan-karyawan kantor. Hah? Terus ada pak bosnya juga. Sampai setiap waktu aku ada sama bosnya. Oke. Sampai pokoknya tiap kali habis pulang kantor, terus di kantin, di kantor, sampai pernah di dekat mesin fotokopi, itu di tempat fotokopi. Aku ada sama bosnya juga. Oke. Jadi kalau sehari-hari itu di kantor, di kantin, di tempat fotokopi gitu ya. Itu sama bosnya, sama bos kamu? Sama bos. Tapi kalau yang pas dinas keluar kota, kamu Iya. sama karyawan. Iya. Berapa orang, sayang? 5. Kata dia. Karena kamu lagi nggak sadar. Manda, jadi kamu udah berapa kali melakukannya sama bos kamu? Udah sering, sampai pernah juga ketahuan sama istri bosnya. Ketahuan sama istri bosnya? Oke, boleh disadarin dulu, Bi. Aduh, Manda. Saya hitung 1 sampai 3 dan 3 boleh masuk. Oke. Oke, hai Manda. Lu jangan sembarangan ya. Maya, wanita cantik berusia 26 tahun, pernah menjadi seorang pelakor. Apakah Maya akan berhasil mendapatkan pasangan sejatinya di garis tangan? Katain temen gue. Jaga, ini temen gue. Turun semua. Turun. Awas dulu ya, sekali lagi ngatain temen gue. Waktu ngomong. Dah, sini sayang. Mulut tuh Manda nih. dijaga. Ya udah Maya situ dulu. Maya yang seksi banget menurut saya. Kamu silakan duduk di kursi ini. Jangan Maya juga. Manja ya. Nah, silakan. Dia duduk sayang. Oke. Rudi mau terawang, silakan Rudi. Boleh tangannya, Manda? Dia bersikap seolah biasa-biasa saja. Tapi saya melihat seperti masa lalu yang kelam. Siksaan dari orang tua. Oh gitu. Dan ada amarah yang luar biasa di dalam dirinya. Amarah yang yang luar terpendam. Dan apa nih? Saya nggak terima masih katain. Enggak, bukan dikatain. Sini. Saya lurusin dulu. Bukan dikatain, tapi ya tadi hanya diterawang aja. Untuk bener atau enggaknya, biar kamu yang cerita sendiri, saya minta Arbi untuk relaksasi. Go Arbi. Karena daripada saya sama pacar saya,
Saya akhirnya nyari om-om, Mas. Dia bersikap seolah biasa-biasa saja. Tapi saya melihat seperti masa lalu yang kelam. Siksaan dari orang tua. Oh gitu. Dan ada amarah yang luar biasa di dalam dirinya. Amarah yang yang luar terpendam. Dan apa nih? Saya nggak terima, Mas, dikatain. Enggak, bukan dikatain. Bukan dikatain, sini. Saya lurusin dulu, Bukan dikatain, tapi ya tadi hanya diterawang aja. Untuk bener atau enggaknya, biar kamu yang cerita sendiri, saya minta Arbi untuk relaksasi. Go, Arbi. Biar dia yang cerita sendiri. Oke, kamu tarik nafas dulu lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Oke, lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Dan biarkan ketika kamu menarik nafas, menarik energi positif ke dalam tubuh kamu. Dan seiring dengan hembusan nafas kamu, biarkan kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman. Keluarkan segala macam amarah yang tersimpan dalam pikiran kamu. Segala macam emosi yang tidak berguna dalam tubuh kamu. Dan biarkan ketika kamu melihat jam tersebut di depan mata kamu akan masuk ke dalam kondisi relaksasi, lebih nyaman, lebih rileks, dan lebih tenang dari sebelumnya. 1, lebih tenang. 2, lebih dalam dari sebelumnya. Dan 3, masuk dalam kondisi relaksasi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tetap pertahankan posisi mata kamu seperti sekarang, tetap buka matanya. Itu menandakan kamu masuk dalam kondisi relaksasi. Dan secara perlahan, akses segala informasi yang kamu simpan di masa lalu dan kamu ungkapkan segala sesuatunya. Siapapun yang bertanya sama kamu. 1, 2, dan 3. Baik. Iya, Mas. Ceritakan kisah masa lalu kamu yang paling kelam sejujur-jujurnya. Saya pengen tahu. Kencang suaranya. Saya malu, Mas. Saya malu ketahuan sama pacar saya kalau saya udah nggak pernah. Gimana ceritanya kok bisa ketahuan gitu? Bisa lebih jelas ceritanya, Mai? Ya, daripada saya sama pacar saya akhirnya nyari om-om, Mas. Kenapa mesti sama om-om maksudnya? Kan Iya. kamu punya pasangan sendiri. Karena daripada sama pacar saya gratisan nggak dibayar. Mending sama om-om lah dibayar. Saya bisa dari saya sama om-om itu Pada tepuk saya tangan. dibayar gede, Mas. Daripada sama pacar saya kan gratisan, ngapain juga emang saya kayak barang loak. Gratisan gitu kan. Nah, dari saya sama om-om akhirnya saya bisa beli 11 yang karena teman-teman saya udah HP-nya tuh udah pada saya iri, Mas. Saya juga pengen punya kelas biar kalau misalnya bikin story kan keren kelihatannya, Mas. Oh my God, miris sekali. Gara-gara saya ketahuan sama pacar saya udah saya dikata-katain sama teman-teman kampus saya sampai saya dibilang. Nah, dari situ saya ngerasa terpuruk. Akhirnya ayah saya sendiri itu yang selalu mensupport saya gitu. Gimana nggak ngerti bagian ayah kamu sendiri tuh gimana? Nah, saya cuma punya satu-satunya cuma ayah saya. Saya cuma hidup sama ayah saya. Oke. Nah, di situ saya ngerasa terpuruk. Kira ya di situ cuma ayah saya doang yang ngasih support ke saya biar saya lebih semangat lagi, yang selalu semangatin saya. Dan akhirnya di situ saya ngerasa nyaman sama ayah saya sendiri dan Boleh disadarin dulu. Aduh. Lagi ya, 1, 2, 3. Oke, stop. Hai, apa kabar? hai. Kok kayak gitu sih? Parah banget. Kenapa lu nggak terima? Kok bisa ya? Apa? Sama bokap sendiri. Apa sih bapak apaan? Bokap gue kenapa? Bokap gue lagi ada di rumah. Wah, saya munafik. Kelas 4 juga ada nggak pada? Jack balik ke tempatnya. Munafik lah semua.
Kamu di tengah dulu. Di sini deh, di sini. Yang lain diem dulu. Apa sih? Diem dulu. Bentar. Liatin mulu noh. Iya, udah bentar. Apa sih? Apa sebentar? Sini lo. Berhenti. Woi. Kamu kayak kabur kok. Maya sini jangan ikut. Iya, biar ada FD. Yang lain tenang dulu bisa nggak? Oke, sebentar ya teman-teman, bentar. Sebentar, saya mau tanya Maya. Kenapa? Maya, woi, diem. Dah ya. Lo pada udahan nggak berantemnya? Coba gue tanya. Udah ya, tahan. Ada yang saya mau tanyain sama Maya. Apa yang mau tanyain apa? Yes, jangan marah dong. Saya kan baik-baik dari tadi sama kamu. Sini, Mai. Maya, kalau antara... Ya, oke. Iya, apa? Maya kalau saya suruh pilih Arbi atau Rudy, kamu suka yang mana? Kamu. Aku suka kamu. Gak bisa sayang. Aku nggak suka sama dia. Kita kan udah dengar pengakuan dia kan. Coba kita mana aja. Rudy gimana menurut kamu Rudy? Dia saya emang nggak mau, Mas. Itu Tahu dari mana? Lihat dia. Tahu dari mana? Misalkan kalau itu kan suka itu kan, tapi ini enggak. Kalau Mas Insan. Insang yang buat napas ikan. Insan itu mau kan sama saya? Enggak dong. Enggak lah. Saya nggak mau karena saya nggak bisa beliin kamu lah. Saya udah punya, saya beli pakai uang saya sendiri, hasil keringat saya sendiri. Iya. Selesai dulu berantemnya. Saya minta di sini kembali ke tujuan awal mencari jodoh dari Jack untuk Jack. Aduh, kayak siwer gue. Jack, kamu jadi mau milih yang mana di antara dua ini? Ya. Maya tuh seksi banget. Tapi bisa jelas gak lo? Manda tuh juga seksi tapi Mau saya mah sama dia. Aku gimana? masih Mas, aku masih Gue panggil orang tua gue dulu ya. Diam dulu cewek-cewek. Ini si Jack mau milih cewek-cewek. Gue panggil orang tua dulu. Ada di belakang. Gue panggil orang tua dulu. Mau panggil orang tua dulu. Kamu kesini sama orang tua. Oke, boleh. Boleh, silakan. Ini anak laki-laki yang baik karena kan mau berkeluarga. Jadi ngajakin keluarganya ke sini. Yang mana? Udah ada orang tua. Ntar colek-colekan lanjutin lagi ya. Halo Bapak, Ibu, boleh di sebelah sini. Ini orang tua dari Jack, betul ya? Betul. Oke. Ya, girls, diam dulu girls. Saya cuma mau minta Jack, silakan kamu mau minta bantuan. Penipu! Hah? Apaan sih? Apaan lu? Lu ngapain lu? Ini orang tua ya? Apaan lu? Lagi. Kalian tuh belum ada yang tahu. Sebentar. Ini orang tua sama saya, cuy. Sebentar, balik dulu. Lu kenapa sih? Ini orang Dia tuanya. nipu bokap gua. Hah? Iksan, nipu bokap gua. Jangan asal lo. Lu tau apa? Hah? Nipu Gua bokap tuh gimana sih? Tau nggak? Aduh. Gue kan urusan sama lu. Kopo gue. Lo ngapain nipu bokap gua? Sebentar dulu. Lu siapa? Gua nggak kenal lu. Iya, sebentar. Lu namanya siapa? Boy. Boy. Sini Boy. Aduh. Lo kenapa lu tiba-tiba langsung marah-marah sama bapaknya si Jack? Gua nyari nih orang, dia nipu bokap gua, jual motor bodong. Nggak mungkin. Suami saya nggak pernah kayak gitu. Gini ya. Dia selalu motornya resmi terus kok. Gini, gua bukan nggak ngehormatin orang tua,
Cuman gue gak bisa nerima kalau nipu. Tapi buktinya apa? Nah, tunggu sebentar, gue panggil bokap Buktinya apa? Oh, bawa bapaknya juga? Diam lo. Biarin aja. Kan bapak kamu yang penting bener kok. Bapaknya mana bapaknya? Hah? Udah nak ya. Pak. Sabar. Iya. Bapak emang bener Pak, nipu jual motor bodong Pak. Saya nggak pernah nipu orang. Gak pernah nipu orang sama sekali. Gak pernah, setahu saya juga suami saya selalu kalau jual beli motor itu ada surat-suratnya semua kalau Serius? Oh gitu. Iya. Jadi Bapak emang usahanya jual beli motor. Motor ya. Dan selalu jual beli motor yang suratnya lengkap, nggak pernah bodong. Tapi kenapa Boy tiba-tiba marah gitu Pak? Itu kan pasti ada alasannya juga Pak. Saya nggak tahu itu. Fitnah kali dia saingan bisnis. Iya Mas, fitnah tiba-tiba gitu. Tapi ini daripada salah prasangka, salah asumsi, ya mendingan kita dengerin keterangan dari orang tuanya. Boy mana? Nih, bokap gue. Iya, Lo kenal. Ngomong baik-baik, ngomong baik-baik. Sini. Sopan dikit dong jadi anak muda, jangan kayak gitu. Tolong dong. Coba tolong deh, kita ngomong aja baik-baik. Dewasa, udah tua loh dua-duanya ya Pak. 2 tahun lalu dia jual motor bodong sama gua. Oke, 2 tahun lalu Bapak beli motor. Gimana nih? Saya beli motor sama dia. Motornya bodong, suratnya nggak akur. Oke. Tapi kan surat-suratnya ada semua. Tapi suratnya nggak akur bang. Nggak akur gimana? Buktinya di mana? Mana buktinya mana Pak? Buktinya Pak. Enggak apa-apa, buktinya orang suami Gua saya masih bawa selama ini. kwitansinya deh. Lo Nggak diam, pernah lo diam, lo lo diam. jual motor bodong. Lo diem dulu. Saya mau lihat buktinya, soalnya suami saya nggak pernah kayak gitu. Oke, anaknya Dia diam dulu, selalu diam dulu. jujur kok. Bapak dulu, Bapak ada buktinya nggak? Ini jangan asal nuduh. Bang. Jangan asal nuduh. Pak, saya masih simpen ini kwitansinya nih Pak. Lo lihat tuh. Apaan nih? Palsu Gimana nih. Pak nih? Gimana sih? Katanya lengkap, apa gimana? Lu gua cari-cari kemana-mana ketemu di sini lu. Udah dikasih lengkap. Bapak lupa nih. Iya. Suratnya kagak akur. Itu kagak bisa diperpanjang. Emang itu udah di sama Udah, polisi ditanya. udah. Ini ditahan sama polisi, nggak bisa keluar. Katanya suratnya nggak sama motornya. Nggak mungkin. Kok nggak mungkin? Ini suratnya. Pokoknya lu harus bayar sekarang uangnya ke buat gua. Bapak. Kagak bisa kan udah 2 bayar uang gua sekarang. Masalahnya ini, saya kan beli sama orang juga. Sama orang akhirnya saya jual sama dia. Jadi Bapak niat emang nipu apa enggak? Saya nggak lihat nipu, tapi kan saya beli sama orang itu. Ya Bapak kalau nggak yakin bilang dong sama Bapak ini. Lebih Saya teliti, nggak Bapak juga bilang. kalau beli Gua lebih nggak teliti. mau tahu. Lu sekarang harus ganti uangnya ya. Kasih gua sekarang juga. Ya nggak ada uangnya udah dikasih orang. Woi, kejar. Astaga, woi. Ya. Pak, bantuin. Oke, udah deh. Ini udah terlalu berantakan, sorry banget ya. Guys, berarti kali ini kayaknya nggak ada yang berhasil menemukan jodohnya. Baik Jack, Maya, ataupun saya gimana, Amanda, Bu? Saya mohon udah maaf ya. cari-cari dia. Gak apa-apa ya, tapi kita udah denger ceritanya. Semoga di lain waktu bisa menemukan jodohnya ya. Teman-teman gak apa-apa ya. Nanti siapa tahu setelah ini kita bisa menemukan salah satu dari kalian dengan jodohnya. Ya pemirsa, saatnya kita mencari kandidat berikutnya. Siapakah yang kira-kira beruntung mendapatkan kesempatan untuk mencari pasangan hidupnya di garis tangan. Saya akan mengocok fishball ini untuk kandidat pria. Sabar, gak boleh komplain. Kenapa pria lagi? Soalnya tadi kan gak ada yang jodoh, gak terpilih ya. Sabar ya cewek-cewek ya. Ya oke, baik. Dan yang beruntung adalah kandidat pria nomor 23. Boleh berdiri? Derry, pria berusia 33 tahun, suka dengan wanita yang memiliki bagian tubuh yang besar. Takdir apakah yang dialami Derry di garis tangan? Siapa namanya? Diri. Hah? Derry. Derry ini kayak pede banget nih akan mendapatkan jodoh ya. Wow. Derry, langsung saya tanya tanpa menunggu lama-lama, kriteria perempuan yang kamu suka seperti apa? Kriteria perempuan yang aku suka Suaranya itu gede.
Satu. Yang tegas. Harum. Harum. Ya badannya harum. Terus jempol kakinya itu gede. Hah? Freak. Jempol kakinya gede tuh gimana maksudnya? Iya, gede. Jadi kata orang kalau misalnya cewek jempol kakinya gede itu Oh, oke. Harum, jempol kakinya gede karena kata orang kalau jempol kakinya gede itu suka banget. Oke lah, yang ketiga? Udah itu aja? Itu aja sih, dua itu aja. Oke, cewek-cewek yang harum dan merasa jempol kakinya gede dan suka sama Derry boleh berdiri. Wow. Oke, turun semua boleh. Silakan. Apanya sayang? Baik, berbaris. Yang semangat dong, Neng. Lemes banget, Neng mau ketemu jodohnya. Wih, sebelah sana. Duh, gila yang biru ya. Cakep. Kenalan dulu cewek-cewek cantikku sayang, cewek-cewek terhormat kesayanganku. Siapa namanya kamu? Tina. Tina. Riri. Riri. Ya. Kara. Hah? Kara. Tina, Riri, Kara. Derry, nggak bisa tiga-tiganya. Gua cuman butuh 2. Kira-kira lo mau kasih challenge apa buat Tina, Riri, dan Kara? Challenge. Oh, tadi kan gue bilang harum sama jempolnya gede kan. Ini Harum dan jempolnya gede. Mau ngecek dulu sih. Lo mau ngecek dulu? Iya, mau ngecek. lo endus? Iya. Oke, baik. Silakan. Kalau gitu. Oke. Sorry. Belum gua cium, Mak. Oke. Jangan tanggung-tanggung kalau mau cium, endus aja langsung. Iya. Oke. Tina, Meriri udah sekarang Kara. Oh, Kara malah ngasih sayang. Iya kan? Kalau yang lain kayak malu-malu, yang ini ngasih silakan. Enggak, aku gak malu. Oke. Boleh. Mau diapain lagi, Derry? Gue sekarang mau ngecek jempolnya. Oh, mau ngecek jempolnya? boleh. Oke, boleh. Silakan. Silahkan. Oh, Riri langsung dengan gaya bye-bye bawa kaki. Oh, nggak mungkin kan sepatunya terbuka semua. Terbuka semua, boleh? Pencet, lihat kukunya kali aja ada. Kali aja cantengan jempolnya ya. Oke. Baik. Oke. Kara sudah, sekarang beralih ke Riri. Boleh, sudah terbuka. Maaf ya. Oke. Kecil ya. Itu kecil, oke. Jangan diremes-remes. Jangan diremes-remes, pijit. Betis orang. Remes. Sensitif. Betis gue. Oke. Ya udah. Apaan? Sebentar, Riri. Ini siapa sih? Enggak, iya bantuin lah, jangan gue melulu. Capek deh. Woi. Apa aja? Dia panggilin security juga lah. Mas, ada apa? Gunakan gua! Ya turun dulu! Mana bersiap? Masa dulu! Keluar! Kalau misalnya ribut gini, gue nggak bisa ngobrol sama lo, gue nggak akan membiarkan lo masuk. Ini siapa lagi nih? Ya gue hostnya, ini Ini siapa? hostnya. Ini gue hostnya, ini acara gue. Lo siapa? Saya tidak ada urusan sama lo. Gua mau cari Bastian. Dia tuh bocah bandel. Oh, ini acara gue. Dengar dulu. Bapak lebih tua dari saya. Iya. Bapak lebih bijaksana dari saya. Iya, tapi gua mau cari Bastian tuh gua marah sama dia. Siapa Bastian? Bapak ini siapa? Ngomongnya pelan-pelan. Kagak tahu, lu kagak tahu. Dia Bastian. Oke. Gua, Bang. Ya, tapi lu sopan dong ke sini dong. Sopan dong. Ini acara orang. Tarik nafas dulu, Pak. Ayo. Tarik nafas dulu, Pak. Dan marah-marah gini. Bapak namanya siapa? Ivan. Oke, Pak Ivan ada apa ke sini? Gua tuh mau cari Bastian. Siapa Bastian? Bastian ponakan gua. Dia itu nakal, Pak. Bandel dia tuh. Dia ada di dalam. Iya, dia ada di dalam. Dia kandidat. Saya yakin ada di dalam dia. Oke, kalau Bapak janji nggak marah-marah, saya bisa bawa Bapak ke dalam. Tapi jangan sampai begini melulu. Bisa nggak marah? Bisa Janji tahan ya? dulu ya. Saya. Mana Bastian? Yang mana? Ponakan Bapak tuh yang mana? Yang mana Bapak? Ponakan Bapak yang Itu dia tuh, Bastian. Sini lo. Taruh. Keluar. Lu apaan sih?
harus pulang sekarang. Lu harus ikut. Lu ngapain Lu di harus sini? ikut gua. Lu tahu gak gue di sini lagi nyari jodoh? Jodoh apaan? Lu itu besok mau sekolah. Tapi di sini gue pengen jodoh. Lu mau sekolah kenapa lu ikut jodoh segala? Pak Ivan sebentar. Mana ada anak sekolahan yang boleh ikutan garis tangan? Jangan sembarangan Bapak. Bapak bikin ribut di sini loh. Mas Ihsan, saya gak pernah bohong kalau ngomong. Dia ini bocah masih sekolah. Dia itu besok sekolah dia. Sekolah apa Pak? Ini acara dewasa. Kan 3 tahun dia udah skos dari sekolahnya. Hah? Mau perlu bukti? Gue di sini mau nyari jodoh, lu diam, lu cuma ngomong gue doang. Aduh, jodoh. Lu kagak bisa dapet jodoh di sini. Kali gue pingin bahagia atau enggak lu? Lu itu bandel, lu harus pulang. Ayo pulang. No. Sebentar. Bastian bener Bastian masih sekolah? Wah, dia gimana? Oke, sebentar. Ini gue mau minta tolong sama Rudi sama Arbi. Rudi, Arbi, help me. Oke, Rud, Bi, ini tolongin saya nih, ada bapak-bapak marah-marah katanya ponakannya ikut garis tangan padahal masih sekolah. Bener Bastian masih sekolah? Ngaku lu. Oke. Bikin Mas Ihsan lebih percaya lagi. Saya ada buktinya. Kalau dia tuh masih bocah sekolah. Ini Masih sekolah. Buktinya apa, Pak? Pelan-pelan. Kalau emosi buka red slating juga susah, Pak. Ntar dulu, ada buktinya semua. Tuh, coba mana Ihsan lihat. Nih temen-temen dia. Semua dia masih sekolah SMA. Sekolah SMA. SMK dia. Saya lihat ini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini bener Bastian nih. Kelihatan ya? Oke. Bener. Tuh, Bastian terus kenapa? Oke. Bastian, gue mau lo cerita deh. Lo beneran sekolah nih sampai sekarang? Ya kak, gue sekolah, tapi kan gue kan di sini kan gue juga kepengen seneng lah gitu kan. Gue di rumah terus ya kan, gue juga kepengen seneng nyari jodoh gitu kan. Ya enggak, maksudnya kan lo anak sekolah, lo nggak boleh ikutan. Udah berapa lama? Maksudnya umur lo sama sekolah lo gimana sih? Coba ceritain. Jadi bingung gue, mana ada anak sekolah boleh ikutan acara dewasa gini. Gue 3 tahun gak lulus. Udah 3 tahun gak lulus. Udah 3 tahun gak lulus. Iya, 3 tahun dia lulus. Terus kenapa yang marah dan masuk ke sini dan jemput adalah omnya? Kemana orang tuanya? Orang tua dia sudah meninggal. Saya kalau udah lihat kakak saya, ibu dia, saya sudah usil dari lama-lama dia. Dia bocah bandel. Gue besok keluar dari rumah lu. Gue juga udah enak tinggal sama lu. Dengerin, Mas Ihsan, saya ada bukti lagi yang lebih bikin kesel lagi. Apa? Nih, dia ini dapat pengumuman nih. Ada laporan dari sekolah, dia mecahin kaca kantor. Semua dia akan pecahin sama dia. Surat panggilan siswa Bastian Nurkanto melakukan pelanggaran tata tertib, tidak terpuji berkelahi, mecahin kaca ruang operasi. Orang tua wali harap datang. Bener ini. Ini apa-apaan sih? Apa-apaan? Ini apa? Kenapa kamu robek? Kamu harusnya sekolah. Lu di sini bikin malu gue. Tau gak lu? Jangan. Bastian, lu jangan kurang ajar sama om lu. Dia yang jadi wali lo sejak orang tua. Tapi dia bikin malu gue juga di sini. Gue kan di sini kan mau nyari jodoh. Kalau kayak gini semua jadi ilfil sama gue. Lu jangan emosi banget gitu nih. Ini om lo yang udah ngurusin lu, cuy. Kok lu jadi ikut-ikuti sih? Maksudnya semuanya bisa diomongin, lu jangan nunjuk-nunjuk gitu. Ya lu yang sopan sama omnya. Gua sudah nggak suka kelakuan lu itu. Bandel setengah mati. Dia sampai 3 tahun nggak lulus ini, Mas Ihsan. Ya itu kan gue yang 3 tahun nggak lulus. Kenapa lu repot? Ngomong dong bule. Gue lah, ini om lo yang ngurusin lu. Masa lu nggak ada terima kasihnya gitu? At least hormatlah sedikit. Gak ada, gue nggak bakal hormat sama dia. Ya udah jangan. Gua kasih hukuman sekarang. Gua harus kasih hukuman Mas Ihsan. Kenapa Pak? Jangan Pak. Hukuman apaan lu? Dia kena bandel, Pak. Iya. Gak ada hukuman. Dengerin, Mas Ihsan. Dia ini kalau pas menghadapi ulangan, dia ditulis dicontek semua untuk ulangan. Ngaku lu. Nyontek aja masih nggak lulus ya. Iya. Oke. Bastian jangan gitu loh Bastian. Ya udah Pak, Bapak
Gimana jadi maksudnya ini jangan sampai ributnya sampai kayak gini gitu loh. Iya. Kita kan Maaf, pengen Pak garis Ihsan. tangan juga memediasi, jangan sampai berantem. Selain jodohin juga memediasi supaya ini hubungan begini nih ya bisa damai gitu Pak. Ya tapi saya sudah kesel banget Pak Ihsan. Masa sekolah aja nggak becus, 3 tahun kagak lulus. Yang sekolah nggak becus kan gue. Udah mencoret semua peraturan di sekolah. Gue, ha? Diam. Mendingan pergi lo dari sini. Pokoknya gue akan kasih hukum sama lo. Pergi dari sini. Ini dia kenapa Bapak marahin juga? Ponakan Bapak udah dibotakin. Dia ini tetangga deket saya Mas Ihsan. Oke. Dia lebih parah dari ponakan saya Bastian. Gimana jadi maksudnya ini jangan sampai ributnya sampai kayak gini gitu loh. Iya. Kita kan Maaf, pengen Pak garis Ihsan. tangan juga memediasi, jangan sampai berantem. Selain jodohin juga memediasi supaya ini hubungan begini nih ya bisa damai gitu Pak. Ya tapi saya sudah kesel banget Pak Ihsan. Masa sekolah aja nggak becus, 3 tahun kagak Yang lulus. sekolah nggak becus kan gue. Udah mencoret semua peraturan di sekolah. Gue, ha? Diam. Mendingan pergi lo dari sini. Pokoknya gue akan kasih hukum sama lo. Pergi dari sini. Diam lo juga diam. Lu harus sopan ya. Ini urusan gue. Gini, Mas Ihsan. Dia kan ponakan gue. Dia akan bandel setengah mati. Gua mau buat perhitungan. Gua cukur rambut dia nih. Tolong pegang Mas Ihsan. Apa lo? Nih, gua cukur lu ya. Pesain lu. Botak lu. Pitak. Kemana sih? Ini gimana jadinya? Hei, sini lo. Ayo pulang. Gua ambil cermin, taruh. Gua pulang, cepet pulang. Diam. Gua ambil cermin. Cermin apa lagi? Ayo pulang. Lu besok masih sekolah, ya? Lu sopan dong sama omnya. Rambut gue sampai botak gara-gara lo. Ya karena ulah lu. Lu gua hukum. Bikin malu aja lo jadi orang tua lo. Udah sekarang. Ayo pulang. Ayo pulang. Enggak, Ayo gua nggak pulang. Kenapa? Pulang sekarang. Enggak. Bantuin dong. Lu ngapain sih ngikutin acara-acara cari jodoh di garis tangan ngapain? Lu kagak dapat. Udah jangan. Gua bakal dapat jodoh di sini. Kenapa lagi lo? Kita ke studio Pak. Ayo Pak, jangan teriak-teriak malu-malu nih sama cewek-cewek, banyak cewek-cewek. Banyak cewek-cewek. Tar dulu. Oke. Udah. Yaudah, sekarang masih ada rambutnya tuh. Gua cukur sampai botak nih sekarang. Wait. Pegangin, tolong pegangin dia. Ayo tolong nih. Botaknya lo. Sini lo. Rasain lo. Botak aja sekalian. Puas lo udah bikin gua malu, ha? Iya kan udah. Puas lo. Dengerin. Lu itu. Lo puas bikin malu gua kayak gini, ha? Diam lu. Berani sama omnya terus lu ya. Gara-gara lu gua malu. Sekarang pulang. Ayo, sekarang pulang. Enggak. Pulang. Gua nggak bakal pulang. Gua sekarang pulang. Ayo cepet pulang. Jadi gimana nih? Ini mau disuruh keluar aja atau gimana nih? Gak bisa nih. Ini jadi nggak kondusif nih. Oh, malu. Om Ivan malu nih ada cewek-cewek Om Ivan. Dan ini ada lagi kandidat terpilih, kandidat resmi yang lagi mau cari jodoh. Tolong ini masalah drama keluarga, jangan mengganggu jalannya acara dong. Ini udah, aduh. Jadi gimana mau diapain nih? Tunggu Mas Ihsan. Apalagi? Saya ada yang Apalagi aku lihat. Pak Ivan? Tuh ada lebih nakal lagi dari sini ya Mas Ihsan. Siapa? Dari ponakan Sebastian. Siapa lagi? Dia tuh 4 tahun di sekolah tuh. Itu. Siapa? Tunggu Pak Ihsan. Hei. Nomor berapa Pak? Sini lo. Ponakannya banyak. Ponakannya berapa, Pak? Siapa lagi? Lu tatakan anak tetangga di deket gue. Aduh, main jodoh-jodoh segala di Coba sini. sini dulu. 30 sini dulu. 30 coba kesini dulu. Turun lo. Turun lo. Pak nggak usah pakai teriak, bisa nggak sih Pak? Ya, saya Pak, jangan pakai teriak. Dia cewek. Oke. Aduh.
Ihsan. Sebentar, ini keponakan Bapak juga, banyak banget keponakannya bagaimana Bukan sih? keponakan Pak Ihsan. Saya Sebentar, tahu namanya sendiri. siapa? Tata lu, benar. Oke. Iya benar, Pak Ivan Tata kenal dia. Tata. Benar. Kenapa? Ini dia kenapa Bapak marahin juga? Ponakan Bapak udah dibotakin. Dia ini tetangga deket saya, Mas Ihsan. Oke. Dia lebih parah dari ponakan saya, Bastian. 4 tahun agak lulus sekolah, malah enak-enakan di sini. Jadi jodoh di sini. Urusin emak lu lagi sakit. Lagi sakit emaknya, orang tuanya, Mas Ihsan, ibunya. Oke. Gue nggak kenal. Sebentar, Bastian 3 tahun nggak lulus. Tata juga 4 tahun nggak lulus. Iya. Oke, terus ibunya Tata lagi sakit. Sakit. Dan kamu ada di sini. Coba, malah enak-enakan di sini nyari jodoh. Tak, kenapa Tata ada di sini kalau ibu Tata lagi sakit? Ada mic nggak? Enggak, itu nggak benar, Mas. Oke. Dia tuh bohong. Saya aja nggak kenal dia. Sama sekali. Sama sekali nggak kenal. Bilang kagak kenal. Pak, Lu dia nggak kalau- kenal sama Bapak. Saya tahu persis, Mas Ihsan. Dia ini tetangga saya, Mas kenal Ihsan. dia. Dia kalau malam pura-pura Saya nyari juga tahu kalau laki, dia itu malam-malam sama saya, keluar. Mas. Oke. Ya udah, Tata nggak akan mau ngaku, tapi kita punya Rudi dan Arbi. Rudi boleh diterawang Tata seperti apa sebenarnya? Apakah benar apa yang dibilang sama Pak Ivan tadi? Kamu 4 tahun nggak lulus. Nggak benar itu. Saya aja nggak kenal dia. Udah ngaku aja. Lu malah enak-enakan di sini, Ya udah, nyari jodoh ya udah, di Pak sini. Ivan, tahan Ibumu dulu. sakit. Pak Ivan tahan dulu, silakan Mana Rudi. ini? Tangannya satu ke Rudi. Tata, masa lalu yang telah ada penyesalan dan saya seperti melihat dan mendengar ada tangisan bayi. Hah? Apaan sih? Jangan gue usah so tau deh ya. Penyesalan, tangisan bayi. Nah. Terus? Nggak benar, Mas. Lu kenapa sih? Bukan Lu kenapa? dia ya saya yang minta tolong Rudi untuk menerawang. Kamu jangan marah sama dia. Kalau berani marah sama saya. Kalau emang nggak Tuh, bisa, santai aja. kalau emang nggak bener santai aja. Kalau bersih kenapa harus risih? Baik, Arbi tolong direlaksasi, minta kursi. Duduk di tengah nggak apa-apa ya, Ta ya. Kalau emang kamu jujur, kamu harusnya santai aja kalau direlaksasi. Boleh? Boleh. Ya. Oke. Coba lihat coba. Bola plasma. Pasti tebakan saya benar. Bola Oke. plasma. Bola apa? Bola plasma. Oh, ini namanya bola plasma. Iya. Kalau orang bilang kan ya apa? Bola Kristal. Bola kristal, betul. Kalau Plasma. bola kristal ini yang pegangan. Ya, ketuker. Oke, Tata sudah siap ya. Kalau misalnya Tata memang tidak menyimpan kebohongan, harusnya Tata santai. Karena Arbi bisa merelaksasi Tata kamu pegang sampai ini, membuat kamu jari. sejujur-jujurnya menjawab pertanyaan saya. Oke, Tata, kamu fokus dulu ke bola kristalnya. Nanti entah kenapa ketika saya hitung 1 sampai 5, ketika tangan kamu menyentuh seperti ini, dua-dua tangan tersebut, entah kenapa ketika kamu merasakan rambatan energi dari bola plasma tersebut, membuat kamu merasakan rambatan energi tersebut masuk ke dalam tubuh kamu dan biarkan membuat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman, bahkan lebih rileks dari sebelumnya. 1, lebih tenang, 2, lebih nyaman, dan 3, lebih rileks dari sebelumnya. Tarik napas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Oke, secara perlahan, apapun yang terjadi nanti, ketika kamu menyentuh bola plasma tersebut dan terdapat rambatan energi listrik tersebut, biarkan kamu ungkapkan segala sesuatu yang kamu simpan dalam hati kamu, akses segala informasi yang kamu simpan. 1, 2, dan 3, berdua kayak gitu. Nggak apa-apa. Oke. Tak. Benar nggak kamu nggak lulus sekolah? Boleh nggak kamu ceritakan sejujur-jujurnya tentang diri kamu? Silakan. Jadi Yang kencang suara. saya masuk SMK itu umur 16 tahun. Oke. Dan saya ngurusin anak saya dulu, Mas. 1 tahun. Ngurusin apa? Anak saya. Kamu udah punya anak? Kamu udah punya anak? Oke. Kamu kan masih sekolah katanya nggak lulus. Terus punya anak. Itu gimana ceritanya, Tak?
Jadi saya lulus SMP itu 14 tahun. Oke. Dan saya sama pacar saya itu setelah lulus SMP, saya bikin party, Mas. Oke, lulus SMP bikin party. Lalu? Ya, saya ajak cowok saya. Hah? Saya ajak cowok saya ke rumah. Kamu ajak cowok kamu ke rumah dan bikin pesta di situ? Ya, saya ajakin cowok saya. Oke. Kalau mendengar cerita Tata yang akhirnya dia sekarang punya anak, saya bisa simpulkan pada saat pertama kali sama pacar kamu di pesta itu kamu tidak pakai, nggak pakai. Iya, betul, Mas. Oke. Dan di malam itu. Iya, dan Oke, akhirnya orang tua saya tahu. Hah? Orang tuanya tahu? Dan orang tua saya shock. Dan saya dikurung. Dan saya marah. Dikurung di mana kamu? Di kamar, Mas. Di kamar, oke. Dan mama saya jatuh sakit, stroke. Kamu marah, akhirnya mama kamu jatuh sakit. Iya. Lalu? Karena saya korban broken home, Mas. Papa saya itu nikah lagi pas saya TK. Oke. Jadi saya ngerasa harus kayak kurang kasih sayang gitu sih, Mas. Oke. Jadi kamu merasa kurang kasih sayang, ya? Kita flashback pada saat kamu pesta setelah lulus SMP. Itu kan masih kecil sebenarnya ya. Remaja lah. Mungkin sudah mengerti gitu ya, sudah tahu rasanya gitu ya. Cuman, tapi gimana melakukannya pertama kali pada saat itu? Nya tuh gimana? Ngelihat dari mana gitu? Awalnya sih saya nggak tahu, Mas. Akhirnya saya nontonin, saya pelajarin. Nontonin di mana? Ya bener. Terus di garis tangan ini mau cari jodoh? Iya, Mas. Sabar, sabar. Oke, cerita. Kamu mau tujuannya apa coba? Saya mau cari suami yang mau terima saya padanya. Dan bonusnya itu anak saya. Oh, dia mau cari suami yang bisa buy one get one. Buy dia, get anaknya gitu ya. Udah paketan, oke. Kalau kamu lihat ke kandidat laki-laki di sebelah sana ya, coba lihat. Nah, kebayangnya kandidat nomor berapa? 14. Nomor berapa? 14. 14? Coba mana 14? Coba berdiri. Berdiri di situ aja. Oh. Yang tadi berantem-berantem nih di awal nih. Jangan dia emosian. Oke, duduk lagi boleh. Oke. Tapi kamu katanya orang tua kamu juga sakit sekarang. Terus ini Pak Ivan juga marah-marah sama kamu. Katanya kamu nggak bisa dibilangin. Gimana kamu kok tiba-tiba ada di sini? Terus anak kamu siapa yang jagain loh? Ya, teman saya, Mas. Teman kamu. Oke. Baiklah. Disadarin deh kalau gitu, Arbi. Ya. Saya hitung 1 sampai 3, semuanya kembali seperti semula ketika kamu melepaskan dari bola plasma tersebut. 1, 2, dan 3. Oke, Tata, welcome back ya. Hai, Tata. Hai. Tata, aku mau nanya, kamu bener udah punya anak? Belum. Belum? Tata nggak punya anak dan Tata bilang Tata masih girls, guys. Tata masih. Oke, siapa cowok-cowok yang mau cewek mau nggak sama Tata? Kalau kamu kenapa mereka nggak mau ya kira-kira ya? Ada apa ya, Tata ya? Mungkin matanya rabun. Mungkin matanya rabun lo semua. Oke. Boleh berdiri, Tata, terima kasih. Iya. Tapi kalau misalnya kamu lihat nih ya, cowok nomor berapa yang kira-kira kamu suka? Gak ada. Semua. Oke, coba lihat nomor 14, lihat nomor 14. Iya, rambutnya ketombean. Oh, 14 rambutnya ketombean. Oke, baik. Tata, terima kasih ya. Jadi gimana nih? Gue bingung nih. Jadi kan lagi yang milih Udah jodoh. sekarang, lu pulang ya. Jangan nyari jodoh-jodoh di sini. Lu siapa sih? Pulang. siapa? Ibu lu sakit, urus ibu lu. Tahu deh, Lu urusin pulang. keponakan lo. Udah sekarang ikut Keponakan pulang. lo tuh brutal kayak lo. Sekarang pulang sama ponakan gue Bastian. Ayo pulang, ayo. Apaan sih? Ibunya diurus, sakit.
Pulanglah. Udah ya pulang. Lo ngapain gua? Lo ngapain? Lo tanggung apa lo? Ya kapan dikit gua orang tua. Lo ngapain gitu-gitu sama gua? Ya Pulang aja deh. Ya udah. Pulang sekarang. Sama ponakan gue pulang. Ya udah. Pulang aja sana bawa keponakan lo. Ya udah ikutlah Tak. Lu juga gimana nih Tata? Jadi dikeluarin apa gimana nih? Mas Ihsan gimana coba? Ibunya sakit, malah enak-enakan cari jodoh. Gimana coba? Ya, mungkin dia berharap mau cari jodoh buat jadi bapaknya. Kagak ada yang mau sama dia. Lu mendingan pulang ya. Lu mendingan pulang. Udah sana, diam dulu. udah. Kagak mau sama dia. Ya lu juga jangan lo gue ini om lo. Lo mau dibotakin lagi Lu mendingan semuanya. pulang om di sini Udah, bikin sekarang lu lu pulang. pulang om. Dengerin, besok itu kamu sekolah. Lu ngapain main jodoh di sini? Ngapain? Pulang ayo, pulang. Ini tiga-tiga. Oh jempolnya juga gede. Tuh udah dilihat. Kemana sih? Woi. Ayo pulang. Sekalian gua cukur dulu, ayo. Gua masih mau botak. Sebentar. Apa? Sebentar, ini ada siapa lagi nih? Gue dibisikin sama FD ada orang datang nih. Pulang ke sekolah. Bentar. Ini ternyata orangnya nggak mau diajak ke sini, nggak mau di blow up karena dia identitasnya nggak mau diketahuin. Ya, tapi dia mau nyampein sesuatu, jadi kita langsung masukin ke ruang siluet ya. Oke? Di LED ya? Di LED mungkin. Saya tanya dulu Bapak. Pak? Yuk. Bisa dengar saya Pak? Ya, saya bisa Oke, dengar. Pak, inisial namanya siapa Pak? Inisialnya aja. Kak. Hah? Kak. A. Ya. K. Ya. K. Oke. Baik K ya ini. Bapak K, ada yang mau disampaikan nggak Pak K nih? Kenapa nih tiba-tiba interupsi dari syuting kita, garis tangan, terus ada yang mau disampaikan apa ya Pak ya? Ya. Aku udah kenal Tata sejak dia SMP ya. Oke. Lalu? Dia itu sebenarnya anaknya smart, pintar. Cuma karena dia dari broken home gitu, orang tuanya Broken pisah. home. Dan ibunya juga sakit stroke. Jadi dia jadi agak dan nakal gitu. Jadi apa dia? Jadi dan nakal. Dan nakal. Oke, tahan di situ. Tata, ini katanya ada yang kenal sama kamu, Tak. Dari SMP katanya. Tahu kamu anak broken home dan katanya kamu dan nakal. Saya nggak kenal, Mas. Oke, sebentar. Pak K, ada cerita lain? Iya, Ada cerita lain, Pak? ada. Sewaktu aku pernah bentrokin dia itu ada di depan toilet cowok. Ngapain? Nah, dia lagi sama cowoknya. Terus nggak lama. Terus Pak? Nggak lama dia masuk ke toilet cowok. Aku yakin dia pasti lagi. Enggak, itu bohong banget. Itu bohong banget, sumpah. Apa sih, ini orang tuh ngawur banget. Oke, tahan. Bapak nih, tapi saya juga bingung nih. Bapak kok bisa tahu banget gitu sampai detail-detailnya, Pak? Ya, aku tahu lah. Aku soalnya sempat deket juga sama Tata. Coba Pak, yang lain dulu sebentar. Ya. Bapak nih sebenarnya apa hubungannya sama Tata? Coba ceritain, Pak. Tata emang waktu SMP itu anaknya seksi ya. Roknya selalu di atas dengkul, siapapun pasti ngeliat dia pas. Karena memang mulus juga dia. Dan aku coba deketin dia. Dan aku berhasil. Dan ngajak dia itu gampang banget. Cuma diajak makan, bakso, terus minum apa, nonton, terus beli popcorn. Terus di dalam bioskop, aku udah bisa. Oh gitu. Tuh, kamu segampang itu. Bapak pernah melakukan hal yang lebih jauh dari itu, Pak, sama Tata? Waktu di bioskop, Tata itu... Sebentar. Ini Bapaknya nggak kedengeran suaranya. Gimana, Pak? Bapak pernah melakukan hal yang lebih jauh dari itu sama Tata? Ya, waktu di bioskop itu, aku... Oke. Ini. Tata gimana, Tak? Ini keterangan dari Bapaknya? Saya nggak kenal, Mas. Aduh, siapa sih ini orang? Rese banget. Oh, tuh
turun-turun gini? Kalau misalnya emang nggak kenal, santai aja. Kenapa yang berturun gini? Kamu marah apa gimana? Ini kayak dia nggak suka sama saya deh, Mas. Terus? Ya dia fitnah saya, ngejek-jekin saya di sini. Terus? Langsung keluar. Siapa sih? Kayak kok buka sepatu? Mana? Siapa sih? Oke. Coba jelasin dulu. Sini. Jelasin dulu, Mas ini siapa? Kenal Tata nih dari mana? Aku tuh penjaga sekolah waktu SMP. Dia tuh udah Mas. Sita, kamu kok marah-marah? Ini banget sih. Sini. Mas penjaga sekolah SMP-nya Tata. Oh gitu? Betul. Mas tenang sekali mukanya ya sebenarnya ya. Tapi kamu pernah sama... Betul? Kayak nggak Jangan kasar. Oke, ikut ke studio yuk. Biar kita obrolin. Oke Mas ya. Saya harus bawa Mas ke studio nih karena... Udah tenang. Pak, sebentar. Ini lebih penting. Akhirnya yang tadi disiluetin keluar juga. Ini bentukannya dan ini adalah penjaga sekolahnya Tata waktu SMP. Jadi Mas pernah nonton sama Tata, Mas Betul. pernah... Betul. Itu nggak benar, Mas. Mas Tata? Enggak. Kalau nggak berarti atas dasar suka sama suka? Iya, betul. Dan Tata pun senang melakukan itu. Dan Tata senang melakukan itu beneran, Tak? Enggak, Mas. Itu bohong banget. Dia tuh nggak suka sama saya, makanya dia jelek-jelekin saya. Loh, tapi itu kok Masnya bisa ngasih keterangan sampai segitunya? Sih, ini orang udah Itu nggak benar, Mas. Mas Tata? Enggak. Kalau nggak berarti atas dasar suka sama suka? Iya, betul. Dan Tata pun senang melakukan itu. Dan Tata senang melakukan itu melakukan beneran, itu. Tak? Enggak, Mas. Itu bohong banget. Dia tuh nggak suka sama saya, makanya dia jelek-jelekin saya. Loh, tapi itu kok Masnya bisa ngasih keterangan sampai segitunya? Sih, ini orang udah Oke, Tata sama Masnya di sini dulu. Tapi Bastian sama Pak Ivan, mohon maaf ya di sini ada lagi. Ini Derry lagi nyari jodoh, Pak. Dia yang terpilih ya. Ini penuh banget di sini. Jadi Bapak, Bastian boleh diselesaikan di luar dulu udah masalah ayo. keluarga ini. Sekarang pulang dulu. Ayo pulang. Nanti kamu besok mau sekolah. Ayo pulang. Bapaknya nih sama penjaga sekolah. Sebentar, Bapak pulang dulu, Oke. Ini apa lagi nih? Masih buat tangan Jadi apa urusannya? Oke. Apa urusannya? Bastian lo Apa urusannya sama lu? Ntar bisa ikutan lagi di Jangan datang dorong gua lu. Pulang yuk. God. Oke, ini kenapa lagi nomor 5? Itu kenapa jagain sekolah? Apa? Bukannya dia jagain sekolah? Malah Loh, kalau cewek mau Tatanya gimana? juga mau. Emang gua maksa. Ceweknya tuh juga mau loh. Suka sama suka, Mas. gue gak suka cuma kayak begini. Ya kenapa? Apa urusannya? Hah? Oke. Lu kenapa? Lu jealous? Sebentar. Ya, kayaknya dia jealous nih, Mas nih. Lu jealous ya karena lu mau sama Tata ya? Lu gak suka cewek kayak gitu? Rudy, boleh diterawang, Rud. Sini. Sebentar. Lu datang lu marah. Lu datang lu marah. Orang di urusan dia lu ikut campur. Coba kasih tangan lu ke Rudy. Mau diapain lagi sini, Mas? Lebih tepatnya sih dia terinspirasi. Terinspirasi maksudnya gimana, Rud? Gak benar ini, gak benar. Tunggu. Kasih dulu tangan lo. Menurut dia gini, kalau sama penjaga aja, apalagi sama dia. Jadi lu mau dapat kesempatan itu gitu. Mas, gak benar. Oke. Terus coba dilihat lagi. Kira-kira dia ada naksir sama cewek kandidat lain atau gimana gitu, Kak? Pulang dari sini juga pengen. Dan dia juga ngincar cewek lain di sini. Yang mana? Bentar. Lihat. Nomor 9. Lu so pahlawan ya, marah-marah sama penjaga sekolah padahal lu sebenarnya mau. Kalau dikasih juga mau lu. Ya. Oke. Ini coba sini penjaga dulu. Mas siapa namanya tadi? Kan udah kelihatan nih mukanya. Sini.
Sama Tata. Oke, Ta, kalau misalnya emang di sini belum bisa ketemu jodoh kali aja. Tata nggak mau sama penjaga sekolah. Kenapa sih, Ta? Oke, sebentar ya. Ini ada yang bikin gue penasaran sebenarnya. Karena penjaga sekolahnya dari tadi mukanya tuh alim, tenang. Ta, gitu. Tapi ternyata pernah. Ruth, sini. Coba. Kita lihat dulu. Silakan di Terawang. Ini banyak sekali ya yang ngira orang ini alim. Iya, saya juga gitu ngiranya tadi. Tapi diam-diam dia suka memperhatikan Tata dan Ta, ini kan yang tadi terpilih sebenarnya adalah Derry untuk mencari kandidatnya. Udah ada 3 dan Tata tidak termasuk. Tata juga punya anak, ibu lagi sakit ya, dan sekarang penjaga sekolah juga mau boleh diselesain dulu urusannya ya di belakang ya. Silakan ya. Nanti lain kali siapa tahu bisa ikutan lagi dari sana ya. Saya mau cari jodoh, gue juga pengen punya anak, punya suami. Dia juga mau cari jodoh, pengen punya anak, pengen punya suami, katanya gitu. Ya, oke? Boleh ya. Jadi mudah-mudahan kalau Mas... Iya, oke. Tata boleh ke belakang dulu. Tapi saya nggak mau sama dia, Mas. Hah? Dia aja duluan. Oh, nggak mau bareng? Ya udah, Mas boleh duluan deh ya. Dia cuma nggak mau barengan. Ntar pulang bisa kok bareng ya. Oke. Tuh, udah pergi Tak. Tata juga ya. Oke, bawa sepatunya, maaf ya Tak ya. Oke, kesian si Derry. Neng, gelis ini berbaris lagi 3. Bahkan belum dikasih challenge loh ini teman-teman ini nih, ya kan, sama si Derry belum dipilih gitu. Kira-kira Derry bisanya maunya yang mana? Dari sini juga udah ada Rudy, udah ada Arbi yang akan membantu proses pencarian jodoh buat Derry. Betul ya, Der ya? Baik, kalau gitu dari 3 nih, Der. Kita cuma butuh 2. Lo mau ngasih challenge apa nih? Lo nggak bisa 3. Lo cuma milih 2 di antaranya. Karena kan ujung-ujungnya cuma 1 dong, ya kan, yang jadi pasangan. Ya. Jadi lo pikirin nih, kira-kira challenge apa? Kan lo pingin yang cantik, yang aduhai bodinya ya. Nah ini 3-3, oh jempolnya juga gede. Tuh, udah dilihat. Mana sih? Woi. Gak punya perasaan lo. Apa? Tega-teganya dia, Mas. Mutusin gua secara sepihak, Mas. Aduh, air putih dong. Siapa ngaku-ngaku gitu, Di? Gue Wandi. Aneh banget nih, gak tau. Lu gak mikir gue lagi cari jodoh di sini, terus lu orang asing ngaku Lu nggak bisa. Gua, hah? Der, jangan dengerin kata dia ya, gue single. Lu yang mau sama dia. Lu ngapain ngaku-ngaku mantan gue, ha? Mana selingkuhan lo? Mana? Ya udah selesai belum teriak-teriaknya? Der, Cara? gue single, dia. Oke. Gue gak tahu dia siapa, dong. Gue please. Apa? Ini udah lah. Ya udah. Oke, kesana dulu, kesana. Tanya. Belum tahu sosoknya dia. Diam lo. Oke, namanya dulu siapa? Wandi, Mas. Mas Wandi? Iya. Oke, Mas Wandi ini siapa? Dia mantan pacar saya, Mas. Enggak, gue gak kenal lo. Mantan Gak pacar usah lo, Tara. Lu gak usah. Gue gak kenal lo. Ini barang pemberian dari lu. Diem dulu dong. Gue mau balikin semua. Sakit kan? Sekarang di sana. Sakit kan kaki lo? Sedikit, Mas. Diem dulu. Oke. Lu bawa peti. Ini isinya apaan? Itu barang pemberian dia, Mas. Barang pemberian dari Kara? Iya. Ini mau diapain? Diem dulu. Ini mau diapain? Saya mau tahu jelasnya. Mau saya balikin dia, Mas. Dikira gue mau bawa putih. Sampah itu, Mas, soalnya. Apa? Sampah katanya. Ini bisa dibuka. Buka deh. Tarik ke tengah terus dibuka deh. Sini. Lagi lu diem dulu di tengah. Buka. Ini. Oh, wow.
Apaan aja? Lagian barang cuma secuil lu bawa peti. Drama banget lu datang-datang Pemberian dia semua, Mas. Hah? Pemberian dia semua. Receh, Mas, mau dibalikin. Coba angkat satu-satu. Kara. Kara, coba. Iya, makanya. Ini ada jaket. Sambil diangkat satu-satu. Gue nggak butuh barang banyak ini. Sama halnya kayak gue nggak butuh lo. Udah. Oke. Gue bosan sama lo. Udah. Iya. Udah. Astaga Tuhanku. Rudy. Lu jangan bikin emosi dulu sebentar. Rudy, gue pengen lihat. Ini si Wandi ini kenapa nih? Ada terawangan apa nih? Emosi yang meledak-ledak. Apaan lu? Sabar. Sok tahu. Ada keraguan dalam cinta. Keraguan dalam cinta dan meledak-ledak terus. Gak ada bohong lu. Diem dulu. Selalu melontarkan supaya masalahnya selesai. Oh. Gak ada bohong lu. Oke. Sok tahu jadi orang. Oke, coba kita relaksasi ya Arbi ya. Boleh sini. Tenang dulu Mas, tenang. Duduk dulu. Ini yang cowok-cowok juga jangan kepancing emosinya. Udah. Gimana, Bi? Oke. Kamu relax dulu, fokusnya ke depan sana. Oke. Tarik napas lewat hidung. Oke, keluaran mulut. Oke, lebih tenang, lebih nyaman. Tarik napas lagi. Keluaran mulut, lebih tenang, lebih nyaman. Apapun yang kamu rasakan ketika kamu menarik nafas, menarik energi positif ke dalam tubuh kamu, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks. 1, lebih tenang. 2, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan biarkan seiring dengan hembusan nafas kamu, mengeluarkan segala macam emosi yang tersimpan dalam hati kamu, dalam pikiran kamu, dan perasaan kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. 1, lebih tenang. 2, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan 3, buka matanya, tetap masuk dalam kondisi relaksasi. Dan secara perlahan, kondisi tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan kondisi yang sangat nyaman. Dan biarkan secara perlahan juga setiap siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Akses segala informasi yang kamu simpan. 1, 2, dan 3. Oke. Mas Wandi, boleh tolong diceritain dong. Ini hubungan kamu yang sejujur-jujurnya dengan Kara tuh seperti apa sih? Gini, Mas. Sebenarnya kita itu udah lama banget pacaran, Mas. Dan hubungan kita itu baik, Mas. Mesra. Tapi ada orang ketiga, Mas. Ada orang ketiga? Iya. Ada orang ketiga yang bikin gue kesel banget, Mas. Siapa tuh? Apa? Coba ceritain. Ceritanya gini, Mas. Dia bilang mau pindah kantor ke luar kota, Mas. Terus dia bilang ke aku, Mas, dia nggak sanggup LDR-an, Mas. Oke. Iya, Mas. Terus habis itu dia ternyata nyimpen cowok, Mas. Dia nyimpen cowok? Iya, Mas. Ada dia main serong, Mas. Oke. Oke, itu tujuan kamu kemari bawa-bawa peti. Terus ini tuh apa? Kamu mau balikin barang-barangnya doang? Iya, Mas. Sebenarnya saya kesini bawa peti mati cuma ala-ala aja, Mas. Ya. Ala-ala bawa peti mati. Gue masukin lo. Oh, gila. Oh, nggak ada. Diam dulu, Kara sebentar, ini lagi direlaksasi. Oke, jadi kamu cuma ala-ala doang. Tujuan sebenarnya itu apa? Iya, Mas. Sebenarnya saya kesini, Mas, bukan mau ngebalikin ini, Mas. Bukan mau ngebalikin barang-barang yang dari Kara, bukan? Iya, Mas. Jadi tujuannya apa? Saya mau balikan sama dia, Mas. Kenapa gue pengen putus sama lo? Kenapa? Ini lagi direlaksasi, Kara. Biar. Oke. Kak, dia ngomong gak sopan, Kak. Dia fitnah. Kara tenang. Kak, dia ngomong yang enggak, Iya, Kak. oke, tapi saya minta kamu tenang dulu sebentar ya. Oke, Arbi boleh tolong direlaksasi lebih dalam lagi, biar dia bisa jawab kita dengan jujur. Oke, apapun yang kamu rasakan sekarang membuat kamu lebih tenang, lebih tarik nafas lagi hidung. Seiring dengan tarikan dan hembusan nafas kamu membuat kamu masuk ke dalam kondisi relaksasi 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat lebih dalam dari sebelumnya. 1,
2 dan 3. Oke. Gue nggak sayang sama lo. Kak. Ya udah. Kara. Iya sayang. Iya. Gue di sini lagi cari jodoh, Kak. Iya cari jodoh ya. Bener cari jodoh. Jadi gimana? Kamu maunya apa? Gue mau balikan sama dia, Mas. Gue capek lu, Mas, sendiri. Sejak putus sama dia, Mas, lu sendiri, Mas. Oke, boleh disadarin Arbi? Arbi boleh disadarin, Bi? Dah. Ya. Oke. Jangan sembarangan ya. Oke, jadi lo pengen balikan sama Kara? Gengsi dong, Mas. Masa mau balikan sama dia? Jadi lo sebenarnya mau tapi gengsi. Lo kangen nggak sama Kara? Enggak, Mas. Siapa yang kangen? Emang gue kangen mama, terus ngapain lo kesini, Kak? Gue mau balikin barang sampah dari lo. Lo mau balikin barang sampah apa lo mau balikan sama Kara? Enggak, Mas. Mau balikin barang, Mas. Wait, tuh, Kar, kemana? Kar, gimana sih? Gimana gue jangan nih jadinya? Gue sayang sama lu, Kar. Biarin dia diselesain deh masalahnya ya. Sayang sama lu. Biarin ya. Gue sayang sama lu. Lo ngecehin gue depan orang. Gue Lo gak sayang sama gue, tapi mana? Kar, tapi dia nggak salah kan tadi. Iya, dia tuh nggak sengaja ngelecehin, bukannya gitu maksudnya. Karena ya, tadi kan lagi direlaksasi. Aku gak suka sama lo, gue benci sama lo. Lo ngecehin gue depan tuh. Dia bukan ngelecehin, Kar. Gak mikir. Mas, tolong, Mas. Iya. Gue malu, saya malu. Iya, sabar. Tapi dia sayang sama lo, Pak. Woi! Astaga. Tunggu. Ya udah, lo tenangin dong. Minta maaf kalau ada salah. Oke, semoga dia bisa balikan lagi. Pemirsa tolong diselesain di luar ya. Oke, kita nggak dapet jodoh di dalam, tapi di sini ada yang balikan cintanya, walaupun drama, marah, tapi ada yang bisa kembalikan kasih sayangnya. Kita seneng banget sih. Ya, kalian selesaikan. Semoga bisa balikan. Wandi dijaga Karanya ya, Wandi ya. Ya, Mas. Oke, baik. Kita masuk dulu. Teman-teman cewek boleh kembali juga. Terima kasih. Aduh. Kalau ngadepin drama kayak gini jadi pengen direlaksasi sama Arbi. Boleh cari tempat. Baiklah, kita tidak berhasil menjodohkan yang tadi dikocok sama fishball, tapi at least ada 2 mantan yang sudah selesai dan drama, tapi akhirnya kembali lagi tadi ya, Wandi dan juga Kara. Buat yang mau ikutan Garis Tangan, jangan lupa DM aja ceritanya di @garistanganantv. Kalau gitu, Iksan Akbar pamit, Rudi juga pamit, Arbi juga pamit. Kekuatan cinta tak bisa dilihat, tapi dapat dirasakan hati. Saya Iksan Akbar, sampai jumpa di Garis Tangan.